Assalamualaikum anak-anak. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Di kesempatan siang hari ini diingatkan kepada setiap kita untuk tetap bersujud dan bersyukur atas segala nikmat dan karunia Allah yang telah Allah limpahkan kepada kehidupan kita bersama, ya. Tentunya kita memohon juga kepada Allah, ya, sholawat dan salam harapan kita bersama Allah limpahkan kepada junjungan kita Sayyidina wa Habibina Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita memasuki materi pembelajaran lanjutan pada kesempatan siang hari ini, ya, Pak Guru akan coba absensi dulu keikutsertaan atau daftar hadir di kegiatan pembelajaran kita yang akan dilaksanakan, ya. Nah, namun sebelum absensi dilaksanakan, ya, berharap kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan dari sekian banyak pembelajaran yang telah kita pelajari, ya, tidak mudah terlupakan, sehingga kita dapat mengamaliyahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, maka dalam hal ini mari kita berdoa kepada Allah sesuai dengan harapan kita yang tadi sempat disampaikan. Ya, ilmu yang kita pelajari bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk keluarga kita, bermanfaat untuk hidup dan kehidupan di lingkungan kita, ya. Maka untuk ketua kelas, ya, anakku Febiola Septiana, ya, Febiola Septiana, silakan untuk memimpin doa. Kepada anakku Febiola, silakan. Siap, gerak, berdoa dimulai. Kepada anak-anakku, ya, yang telah kita memohon kepada Allah berdoa guna pembelajaran yang kita akan pelajari bidang studi akidah akhlak kelas 4, ya. Besar harapan mudah-mudahan itu akan memberikan pengubahan pada diri kita, ya, dari hasil kegiatan pembelajaran. Karena pada intinya adalah belajar kita menuntut ilmu. Setelah pembelajaran ilmu kita dapatkan bisa mampu memberikan pengubahan kepada jiwa dan pemikiran kita, ya. Nah, sudah absen belum? Tadi guru sebelumnya sudah absen belum? Belum, ya. Baiklah, kita absen dulu, ya. Yang pertama, ya, Narto hadir? Hadir, Pak. Hadir, ya. Khadijah? Hadir, Pak. Hadir, ya. Alpan, Sah Surya Alpan? Hadir, Pak. Iya, hadir, ya. Terus Uswatun Hasanah? Hadir, Pak. Muhammad Yusuf Dahlan? Hadir, Pak. Hadir, ya. Insya Allah kita hadir semua.
Udah siap ya? Siap ya. Baiklah anak-anakku sekalian, ya. Di pembelajaran terdahulu kita membicarakan masalah Asmaul Husna. Ya. Ada beberapa Asmaul Husna yang telah kita pelajari. Hanya di pembelajaran selanjutnya, ya, di rencana pembelajaran selanjutnya kita akan membicarakan masalah tentang, ya, KD1, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya. Sekali lagi, beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya. Dengan bahasan tema lanjutan, ya, memahami dan mengerti kitab-kitab Allah. Ya, lihat, fokus, perhatikan. Kita akan mempelajari masalah kitab Allah. Ya, kitab-kitab Allah. Ya. Untuk kita ketahui, ternyata setelah kita belajar, ya, di pelajaran sebelumnya, kitab-kitab Allah itu tidak hanya sebatas Al-Quran. Ingat ya, sekali lagi. Jadi kitab-kitab Allah itu tidak hanya sebatas Al-Quran. Ya. Yang lebih dikenal kitab-kitab Allah itu terdiri dari 4 kitab Allah. Kitab Allah. Ya, ada berapa? 4. Ada 4. Ya. Yang pertama apa kitab Allah? Yang pertama adalah, ada yang tahu? Taurat. Ya, yang pertama adalah Taurat. Ya. Yang kedua ada yang tahu? Injil. Ya. Injil boleh, tapi berurutan ya. Yang pertama Taurat, yang ketiga adalah Jabur. Ya. Nah, yang ketiga apa? Ada yang tahu? Tadi yang sempat oleh teman kamu disebutkan? Injil. Yang ketiga adalah Injil. Ya. Yang ketiga Injil. Baru yang keempat. Ya. Yang keempat apa? Al-Quran. Yang keempat adalah Al-Quran. Ya. Perhatikan. Ya. Sekali lagi, ya. Dalam KD 1 kitab, kita sedang membicarakan masalah kitab-kitab Allah. Kitab Allah itu terdiri dari 4 kitab. Yang pertama adalah Taurat. Yang kedua adalah Jabur. Yang ketiga adalah Injil. Yang keempat adalah Al-Quran. Paham sampai di sini? Paham ya? Nah, selanjutnya, kepada siapa kitab Taurat ini diberikan atau diwahyukan? Ya. Nah, kitab Taurat ini diberikan atau diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam. Sekali lagi, kitab yang bernama Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Paham? Selanjutnya, kitab Jabur. Kitab Jabur diturunkan kepada Nabi dan Rasul yang bernama adalah Nabi Daud alaihi salam. Paham? Selanjutnya, kitab Injil. Kitab Injil ini
diberikan kepada nabi dan rasul, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Selanjutnya yang keempat, Al-Quran diturunkan kepada nabi dan rasul kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai di sini dulu. Bisa dimengerti? Bisa dipahami? Diulang ya? Diulang. Jadi kitab Taurat, kitab Allah yang pertama diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Allah yang kedua, kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Allah yang ketiga, Injil, diturunkan kepada Nabi Isa. Kitab Allah yang keempat, Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad Paham ya? Paham ya? Itulah bagian-bagian dari kitab Allah yang telah Allah turunkan dan Allah wahyukan kepada Nabi dan Rasul. Pertanyaannya timbul, untuk apa kitab-kitab ini diturunkan? Untuk apa kitab ini diturunkan? Maka kitab ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai huda. Sebagai apa? Huda. Apa yang dimaksud dengan huda? Sebagai petunjuk di dalam kehidupan manusia. Jadi seluruh manusia yang ingin selamat hidupnya di dunia dan di akhirat, maka harus beriman mengikuti petunjuk yang telah ditentukan oleh 4 kitab ini. Yang pertama kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, yang keempat kitab Al-Quran. Tergantung di posisi hidup kita, di posisi kitab yang mana. Karena kita lahir pada akhir zaman, sampai di sini ya, kita hidup pada masa zaman Al-Quran. Ya. Jadi kemarin tadi disampaikan, apa gunanya kitab Allah Al-Quran diturunkan? Secara umum keseluruhan, kitab Allah diturunkan ke permukaan bumi sebagai huda, petunjuk bagi kehidupan manusia. Ya. Jadi barang siapa di antara kita yang ingin selamat hidupnya di dunia dan di akhirat, maka ikut petunjuk yang ada, petunjuk kehidupan manusia di dalam Al-Quran. Ya. Nah, jangan sampai salah ya. Kalau kita beriman kepada Al-Quran, kita harus memahami, mengerti makna dan tujuan yang tertulis dan tersurat di dalam Al-Quran. Ya. Rasulullah sempat berpesan sebelum ayatnya meninggal, barang siapa umatku yang berpegang teguh kepada peninggalanku, salah satunya adalah Al-Quran dan Al-Hadis, maka selamatlah manusia itu di dunia sampai di akhir. Ya. Nah, kembali sekarang. Ya. 4 kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan ke permukaan bumi sebagai huda, sebagai petunjuk di dalam kehidupan manusia. Ya. Maka untuk status Alkitab itu tidak sama dengan bacaan-bacaan yang lain. Ada tata caranya dalam kitab membaca Alkitab, terwabil khusus Al-Quran. Bagaimana tata caranya? Bagaimana tawaduk dalam kita membaca Al-Quran? Pertama,
kita harus memiliki wudhu atau kita harus dalam keadaan suci. Ya, jadi nggak boleh tanpa wudhu kamu memegang dan membaca Al-Quran, nggak boleh. Ya, kita harus bersih dulu, berwudhu terlebih dahulu, baru kita diperbolehkan membaca Al-Quran dengan pakaian yang rapi, dengan pakaian yang bersih. Tidak harus selalu bagus, bukan itu, yang rapi dan bersih. Itulah etika cara kita membaca Al-Quran. Ya, sekali lagi ya, bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya ke permukaan bumi sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia. Ya, paham? Paham. Untuk kelompok ini paham ya? Paham? Ya. Ada berapa kitab Allah yang diturunkan? 4. Ada 4 ya. Nah, di samping 4 Alkitab diturunkan untuk kelompok ini, yang pertama kitab apa? Taurat. Kitab Taurat. Yang kedua kitab apa? Zabur. Kitab Zabur. Yang ketiga kitab apa? Injil. Ya. Yang keempat kitab apa? Al-Quran. Ya. Nah, selanjutnya yang pertama kitab Taurat diturunkan kepada siapa? Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salam. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Daud alaihi salam. Selanjutnya kitab Injil diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Isa alaihi salam. Dan terakhir kitab suci Al-Quran diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kesimpulannya dalam pembelajaran kita pada siang hari ini, Kadek 1 ya mengenal kitab-kitab Allah, dengan KI 1 memahami kitab-kitab Allah. Kita sudah mengenal kitab Allah ada 4. Kita sudah memahami apa tujuan makna Alkitab diturunkan. Nah, maka jawabannya sekarang terkembali kepada kita. Ya. Apa fungsi Al-Quran diturunkan? Apa gunanya kitab-kitab diturunkan? Adalah sebagai petunjuk bagi kehidupan kita manusia. Ya. Jadi tibalah pada kesimpulannya, ya. Barang siapa di antara kita manusia ingin selamat hidupnya, baik di dunia di akhirat, maka baca panduan hidup yang ada di dalam Al-Quran. Baca petunjuk hidup yang ada di dalam Al-Quran. Ya, Allah menjanjikan lewat Nabi kita Muhammad SAW, barang siapa yang hidupnya berpegang teguh kepada petunjuk, salah satunya adalah Al-Quran, maka hidup manusia akan selamat dunia dan akhir. Paham? Paham ya? Ya, supaya bergairah belajarnya, ya, supaya lebih fokus belajarnya, supaya lebih teraspirasi belajarnya, ya, karena berkaitan ini hari Jumat. Kebetulan kebiasaan di lembaga kita, kalau hari Jumat kan sebelum kegiatan dimulai, kita ada kegiatan pramuka, ya. Maka untuk anak-anakku, untuk menjadikan semangat di dalam pembelajaran, ya, coba silakan untuk ketua kelas Lukman Hakim dipimpin untuk tepuk pramuka, ya. 1 kali tepuk pramuka, 2 kali tepuk pramuka, 3. Semangat belajarnya ya. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita
kepada kitab-kitab Allah, bahwasanya Allah menurunkan Alkitab itu sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia. Ya. Kapan dan di mana Allah menurunkan kitab itu, maka insya Allah akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Ya. Satu sampel yang dapat diambil, contohnya Al-Quran ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW pada tanggal 17 bulan Ramadan. Ya, ingat ya? Ya. Jadi Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai wahyu terbesar pada tanggal 17 bulan Ramadan. Kesimpulannya dari materi ini, kita harus beriman kepada kitab Allah agar kita mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Sudah paham tapi betul ya? Ya. Sudah paham ya? Ya. Ya, berulang pesan disampaikan. Setelah nanti belajar di sekolah, dilanjutkan belajar di rumah melalui bimbingan orang tua masing-masing. Paham ya? Paham. Baik, ada yang ditanyakan betul? Tidak ada. Ya, 1 kali tepuk pramuka. 2 kali tepuk pramuka. Baiklah, dengan rasa sujud dan syukur mari kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan pembelajaran siang hari ini. Maka kesimpulan dari yang telah tadi disampaikan, jumlah seluruhnya kitab Allah ada 4. Ya. Ya. 1 kitab Taurat. 2 kitab Zabur. 3 kitab Injil. 4 kitab Al-Quran. Semua itu merupakan petunjuk bagi kehidupan manusia. Ya. Baiklah, apabila dianggap paham dan tidak ada pertanyaan, nampaknya cukup dulu untuk kegiatan kita siang hari ini, karena mengingat ada Bapak dan Ibu guru yang lain yang akan juga memberikan materi pembelajaran bidang studi berikutnya. Ya, dengan rasa sujud dan syukur, mari kita akhiri pembelajaran siang hari ini dengan bersama-sama melafazkan hamdal. Alhamdulillah. Dari Bapak cukup dulu ya. Sekali lagi pesan Bapak, belajar. Ya. Raih cita-citamu, manfaatkan waktumu untuk belajar. Salam sama orang tua dan keluarga di rumah ya. Paham? Nah, baiklah. Demikian saja. Assalamualaikum